Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Senin dalam Pekan Suci, 29 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, tiap orang tahu bahwa hukum-Mu melarang pencurian. Demikian juga hukum yang tertulis di dalam hati manusia yang tidak dapat dihapus oleh ketidakadilan. Jadilah aku orang yang jujur dan adil dalam hidup ini, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, sekaranglah saatnya memberi, jangan tunggu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, 6 hari sebelum Paskah, Yesus mengalami suatu perlakuan yang istimewa. Ketika sedang makan di rumah Lazarus di Betania, seorang perempuan bernama Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Maria melakukan itu karena cinta dan hormatnya yang mendalam kepada Yesus.
Maria ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Yesus menerima urapan itu sebagai persiapan penguburannya. Yudas Iskariot mengkritik Maria karena menghambur-hamburkan minyak narwastu yang mahal. Lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Sebagai seorang bendahara, Yudas memang berpikir ekonomis. Namun, Injil hari ini mencatat bahwa sebenarnya Yudas adalah seorang pencuri dan koruptor. Motivasi kritikannya tidak mulia seperti yang diucapkannya. Yudas mengatasnamakan orang miskin untuk membungkus rapat-rapat egoisme dan ketamakannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, perbuatan Maria mengajak kita untuk rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kelangsungan misinya di dunia. Pemberian terbaik bukan hanya semata-mata materi yang bernilai tinggi, tetapi juga tenaga, waktu, dan bakat-bakat kita. Kedua, bila kita ingin membahagiakan seseorang, maka sekaranglah saatnya untuk berbagi. Di antaranya mereka yang sakit dan menderita. Pemberian kita jangan menunggu sampai seseorang mati. Orang akan berbisik-bisik dan menertawakan kita. Orang akan katakan, jika perhatian itu diberikan ketika orang itu masih hidup, betapa bahagianya dia. Sekarang sudah mati, apa guna semuanya itu? Sekaranglah saatnya untuk memberi perhatian dan cinta bagi sesama. Dia akan sangat bahagia, tidaklah berguna kalau sudah mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.